bolak-balik ke rumah sakit karena saraf kejepit akibat jatuh 20 tahun yang lalu. Sahabat saya dimanapun berada, iya kejadiannya itu sebenarnya sudah lama banget ya teman-teman. Saya pernah jatuh tuh memang hampir 20 tahun yang lalu. Dan nggak cuma sekali sih sebenarnya, pernah jatuh yang paling fatal itu saya rasa. Waktu itu saya jatuh terduduk tapi merasa tidak sakit, jadi saya memang nggak diurut waktu itu. Nah akibatnya itu sekarang ya, setelah sekian tahun, hampir 20 tahun setelah kejadian, saya ingat-ingat baru ketahuan kalau ternyata saya tuh saraf kejepit guys. Dan ketahuannya itu setelah berkali-kali bolak-balik ke dokter. Dan kita memang kan nggak segampang itu untuk langsung dirujuk ke rumah sakit ya. Perlu beberapa kali untuk ke klinik rawat inap, klinik kita yang biasa itu ya. Nah klinik pertama kita, pelayanan pertama itu. Nah nanti sudah ke dokter itu saya sudah bolak-balik ngeluh sakit pinggang gitu ya. Terus kemudian sama lutut saya yang sakit, sampai lutut itu juga susah kalau bangun tidur tuh kayak sakit banget digerakin. Seperti kebanyakan juga orang tua pada umumnya gitu ya, termasuk saya ngerasa kalau mau ke dokter tuh kayaknya ketakutan gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau gejala sakit kita itu sama dengan gejala sakit orang-orang yang terdahulu gitu. Maksudnya itu orang itu ngeluh dulunya sakit pinggang gitu, ternyata tak lama kemudian diketahui dia kanker rahim gitu ya. Kayaknya saya tuh takut banget nah gitu. Akhirnya tak pernah pengen ke dokter gitu ya, biarin aja lah, takut tahu sakitnya gitulah. Akhirnya hari itu karena memang saya sudah ada nggak bisa bangun gitu ya, waktu mau bangun tuh hampir 45 menit lebih saya menahan rasa sakit pinggang saya itu nggak bisa bangun, bener-bener nggak bisa bangun. Dan suatu hari juga kaki saya tiba-tiba lemas gitu, lagi jalan bangun tidur kok tiba-tiba nggak bisa melangkah gitu ya. Akhirnya saya duduk di kursi itu, butuh waktu setengah jam untuk menggerak-gerakkan kaki itu supaya bisa dibawa melangkah. Nah setelah kejadian itu akhirnya saya memberanikan diri untuk ke dokter, bilang saya minta rujukan ke rumah sakit dok. Nah dokternya itu karena saya ke situ sudah berkali-kali mengeluh sakit yang sama, akhirnya dokternya langsung menyetujui saya untuk dibawa ke rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit lanjutan gitu ya. Nah saya dirujuk ke salah satu rumah sakit yang kapan hari pernah saya upload itu. Nah kemudian akhirnya saya memutuskan di rumah sakit yang satu ini. Alhamdulillah walaupun jauh dari rumah ditanganin dengan sangat baik lah ya. Tapi sampai hari ini rasa sakitnya itu ya masih, tapi bersyukurnya kata dokter itu masih saraf kejepit ringan dan ibu bisa sembuh gitu ya. Beberapa terapi sudah saya jalani di rumah sakitnya dan obat juga yang sama juga sudah diberi sama dokter. Walaupun memang itu obatnya banyak, nggak semua saya minum karena memang obat itu kan kalau sakit baru diminum gitulah ya. Alhamdulillah saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nah ini tuh di sekolah anak saya ya teman-teman, disclaimer dulu. Karena waktu itu saya habis operasi yang benjolan di belakang di punggung saya itu, saya sempat ikut spaksu ke lapas anak untuk ikut ngajar ngaji. Nah pulangnya itu singgah di sekolah anak saya karena dia juga sudah pulang. Dan ini tuh momen saat saya sholat di musolanya rumah sakit ya teman-teman. Nah selanjutnya itu setelah sakit saya diketahui itu pun melalui MRI ya teman-teman, melalui ronsen biasa nggak kelihatan ya, sudah di CT scan juga nggak kelihatan. Akhirnya diputuskan dokter di MRI ke rumah sakit lanjutan. Dan ini kegiatan saya malamnya, waktu itu paket saya ada yang datang. Nah berarti videonya sudah mau berakhir ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat sahabat saya dimanapun berada. Kalau sakit jangan merasa takut ya, segera datang ke dokter, segera periksakan diri sedetil-detilnya agar kita tahu sakit kita dan tidak dibiarkan begitu saja. Buanglah rasa takut, jangan ikutin rasa takutnya seperti saya ya teman-teman. Sekali lagi jaga kesehatan karena itu penting untuk kita, karena kita harus masih meneruskan kehidupan ini bersama orang-orang yang kita cintai. Karena sakit memang tidak kita inginkan, tapi sehat jauh lebih menyenangkan ya. Semoga semua bisa sehat selalu dalam menjalankan aktivitas. Tidak lupa dari saya, sekali lagi saran saya, kalau sakit segera ke dokter, karena kita tidak bisa menebak-nebak sakit kita, walaupun gejalanya mungkin boleh jadi sama, tapi sakit yang sebenarnya itu setelah dilakukan pengecekan baru bisa diketahui. Itu saja ya teman-teman. Sekali lagi selamat, salam sehat dari saya.
Jangan lupa tetap semangat untuk melanjutkan kehidupan kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.